alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Kalau ibu bilang alhamdulillah ala kulli hal, berarti nggak sempurna nikmatnya. Tapi kalau sempurna nikmatnya alhamdulillah, sudah emang dia ngapain? Kalau sempurna banget, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ibu dengerin sekarang, banyak yang salah ucap. Baru itu ya. Jadi kalau qadarullah itu ketetapan Allah yang bagus. Qadarullah. Maksudnya ya innalillah, bukan Allah. Qadarullah. Dia qadar Allah. Jadi bukan biiznillah. Jadi ada istilah yang harus dipakainya kapan? Kalau nggak ngerti nggak usah kayak gituan dah. Ya orang yang ngerti gimana ya caranya ya? Dia kan sebut saya pakai qadarullah. Kata anaknya kontrol gimana caranya? Tidak salah aja. Salah menerapkan bahasanya. Kenapa? Karena nggak ngerti. Nah, kita jangan ikut-ikutan lah. Kalau nggak ngerti biasa aja. Kalau barakallah, mudah-mudahan Allah memberkahi. Kenapa didoain barakallah itu ngaji dia? Jazakumullah aja deh. Konteksnya bukan konteksnya bagi ngapain? Jazakumullah aja. Jazakumullah lebih benar. Mudah-mudahan Allah membantu. Kalau mau doain yang nikah, barakallah. Salah apa aja? Kalau barakallah bisa. Mudah-mudahan kamu diberkahi. Ya, cuma salah meletakkan aja. Kenapa nggak tahu? Kan lagi belajar. Barakallah bukan nggak boleh nempatinya mana? Oh dikasih orang bukan barakallah. Jazakumullah. Itu jelas hadis. Kalau di marah-marah kira-kira Arab tuh. Ya, soalnya baru hijrah. Setelah Fir'aun dan kaumnya tidak dapat menyelamatkan diri dari azab, mereka minta bantuan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memohonkan kepada Allah agar menghilangkan azab itu. Jadi kutu di mana-mana, darah mengalir di mana-mana, katak lompat di mana-mana. Musa, tolong itu, mintanya sama Tuhanmu, usir di semua azab yang menyiksa kami. Tapi kan tak percaya. Kalau sudah susah, itulah orang-orang yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Nabi-Nya. Mereka berjanji akan beriman kepada Allah kalau mereka mau dilepaskan dari azab itu. Maka karena itu azab terus berlanjut, mereka eksodus. Bani Israel, kan orang-orang yang di Mesir waktu itu banyak kan dari Bani Israel pindah ke situ. Pas azab banyak, minta eksodus mereka pindah lagi ke negeri nenek moyang. Ikut rombongan Nabi Musa. Dia terkasar di gurun pasir yang lepas. Habis dari situ udah lagi nyangka ketemu dengan dengan wadi Tur, dengan di bawah Jabal Tur. Sampai situ istirahat. Habis istirahat, dia ikut pindah ke Yerusalem. Itu enggak di situ. Titip sama Nabi Harun. Dan kamu urusin di umatku. Nabi Musa naik ke Bukit Tur. Naik ke Bukit Tur Sina.
40 hari 40 malam. Orang gelisah nih nggak mau jawab anak. Katanya pemimpin, kok kita tinggal itu? Karena ada wakilnya Tuhan. Akhirnya datang seorang munafik, anak muda yang memprovokasi. Udah jangan percaya sama Musa. Dia itu bukan pimpinan yang benar. Kita balik aja ke ajaran nenek moyang kita. Siapa namanya? Samiri. Namanya siapa? Samiri. Akhirnya ibu-ibu yang pada pakai kalung, yang pakai gelang buka, udah bukain kalungnya, gelangnya ditempa, dibikin Tuhan berbentuk anak sapi. Tuhan berbentuk anak sapi. Makanya dibilang patung Samiri. Disebut patung Samiri. 40 hari 40 malam, bahkan lama Allah Musa taklima. Allah ajak bicara Nabi Musa dengan pembicaraan turunnya wahyu yang namanya Taurat. Isinya 10 sabda Tuhan yang disebut dalam buku-buku modern The Ten Commandments. Ada 10 perjanjian Tuhan dengan Allah. Di antaranya nggak boleh menyebutkan Allah, nggak boleh berzina dan lain sebagainya. Turun Nabi Musa menemui umatnya. Kaget Nabi Musa, kenapa ini umatnya kok balik ke ajaran yang moyang? Yang lagi berputar-putar mengelilingi patung itu, patung Samiri. Nabi Musa panggil Harun. Kenapa ini? Itu Samiri itu, biar kalau dia nggak juga biasa, ya bahasa kasarnya kayak gitu. Itu Samiri itu nggak bisa dicegah sama saya, karena dia nggak percaya sama saya. Karena yang jadi pimpinan kan Harun. Akhirnya dikumpulkan. Ayo siapa yang mau kembali kepada Tuhan saya Allah, dan saya sekarang sudah dapat wahyu dari Tuhan saya. Kamu ikut ke Yerusalem. Kalau enggak, kamu tinggal di sini di padang pasir yang ada air. Muter-muter dia nggak ketemu. Yang ikut pindah selamat, yang tetap di situ nggak mau. Karena nggak percaya dengan ajakan Nabi Musa alaihissalam. Jadi perjuangan itu dari dulu emang terjal. Nggak ada yang landai. Jadi guru juga terjal. Nggak ada yang langsung orang percaya. Bocah kemarin. Itu. Tapi lama-lama pas bener apa yang kita omongin, ikut. Tapi kan prosesnya panjang. Puluhan tahun. Saya jadi guru. Jadi penceramah dari tahun berapa? 76 kan tahun berapa? 2022, berapa puluh tahun? Panjang. Panjang, alhamdulillah. Dan gue ngisi radio, ada panggilan ngisi TVRI, berapa tahun ngisi TVRI? Datang Antv, dikontrak sama Antv 2 tahun. Selamat subuh. TPI buka, TPI minta saya juga ceramah subuh. Kayak gitu kok prosesnya. Oh sekarang nggak nongol udah duluan. Udah duluan tuh gantian. Makanya Mama Dede waktu pas masuk TV, gantian yang mana dia jalan dia udah ada. Karena walaupun kadang-kadang kan ada anak yang di Trans TV, ada juga yang di Liputan 6 SCTV, ada juga yang di mana itu di TV Bu, pernah sekali-kali bukannya dengan lihat saya tuh sekarang panggilan ada orang laki itu nggak mau dicampur laki perempuan asal dia bilang ya, karena ini acaranya nyampur, saya mau dulu aja deh. Ya ini nggak mau saya sekarang ceramah ada orang laki nyambut enggak, saya nggak mau mundur. Kemarin terjebak di Sawangan, Deno, ada orang lakinya. Udah deh, ini aja. Saya kalau sini, saya mau ke bapak. Saya mau nungguin dong, kesini mundurin, saya akan nunggu soalnya kelihatan perempuan. Udah nggak nyaman, berisik. Bukan soalnya, saya agak pengen aja. Berisik, nggak enak. Dan suara perempuan itu masih diperbincangkan. Aurat apa bukan?
Hanya makhluk perempuan aja. Karena salah satunya itu suaranya paling diperdebatkan aja. Jadi ibu, perjuangan itu panjang. Ini Nabi Musa ditolak terus. Kaumnya dikasih kutukan, Nabi Musa masih dicaci. Setelah kutukan terus menerus, baru minta tolong Nabi Musa. Tapi sudah turun kan azabnya. Akhirnya mereka memutuskan meninggalkan Mesir, masuk ke Yerusalem. Kenapa? Tanah kelahiran mereka di Yerusalem. Eksodus dia pindah besar-besar. No comment. Harus pikirin deh. Pikirin sendiri. Karena ya saya penjualan tiap hari sholat. Gimana nanti Allah aja yang nilai. Niatnya jangan pengen kedengeran orang, tapi supaya jamaah kedengeran. Makanya yang paling bagus sih kalau kita guru perempuan, katanya di dalam jadi yang dengar di dalam. Jadi belum putus tuh suara perempuan aurat apa bukan aurat, masih panjang di perbincangan, diskusi lagi orang pintar. Kita kan terima makan, ikutin aja. Gue pikir boleh, makanya anak ibu jangan dibiarkan dia nyanyi. Cari profesi yang lain. Dia cuma lihat terjun. Saya bilang juga sama anak santri, kalau mau kuliah jangan di jurusan seni pahat, jangan di jurusan seni patung. Itu wilayah Allah. Karena besok apa yang kita pahat, apa yang kita bikin persis seperti bentuknya di akhirat. Allah bilang, kamu masukin tuh roh ke situ. Makanya saya kata anak-anak ibu kuliah kalian bidang seni kaligrafi aja, atau seni lukisnya lukis jangan binatang, jangan manusia, tapi pemandangan. Atau jadi arsitek aja. Jauh lebih bagus. Yang apa rumah kan? Selama itu tidak disembah, cuma sampai makhluk doang, belum sampai haram. Makhluk deh. Kalau emang udah ada, ya jangan tapi di sayang banget kan. Itu juga panjang, itu perbincangannya panjang. Ada yang boleh, ada yang enggak. Maunya yang mana? Selama tidak disembah, foto segala macam masih dibolehkan. Sebatas boleh. Ada yang sampai makhluk, ada yang sampai haram. Mau ikut yang mana? Yang boleh, yang makhluk, yang haram. Yang boleh aja foto kan. Kan bisa pilih kan? Ya, sono-sono kita. Maka karena keingkaran mereka, Allah memberikan azab kepada kaum Fir'aun. Azab yang paling dahsyat setelah mengejar Nabi Musa di Laut Merah. Kemudian waktu mau nyebrang, di depan ada laut, di belakang ada Fir'aun dengan bala tentaranya. Datang berita Allah, idrib ya'sokal hajar, pukulkan itu tongkat kamu kan hajar minhut nata asyrata aina, maka memancar 12 mata air. Bukan di laut yang memancar, di lembah Sinai. Lembah Sinai itu yang lagi dia apa itu? Lagi dia kehausan, kelaparan. Kenapa ada 12 mata air? Yang ikut dengan Nabi Musa mau ke Yerusalem 12 suku. Jadi setiap suku satu kobak. Sekarang masih ada, Bu. Saya kesana tahun 94 ke Lembah Sinai. Cuma nggak naik ke Tur Sinainya, nggak naik karena terlalu malam. Kita di lembahnya aja. Tapi lihat kobakan yang tadi itu di sini laut merah ya. Mau nyebrang ke sana. Ini lembah, ini dari sini sono ada satu kobak untuk satu suku, sono ada satu kobak jauh-jauh. Airnya juga udah hitam, udah nggak dipakai. Tapi karena itu sejarah, nggak diapa-apain.
yang punya duit ke Mesir. Tapi kalau ke Mesir, ibu tanya sama travelnya, ke Mesirnya sampai Iskandaria nggak? Gitu. Nah, kalau sampai Iskandaria, tanya lagi ke Lembah Sinai nggak? Karena kalau cuma ke Mesir aja bisa-bisa Kairo, Al-Azhar, lihat Mumi Fir'aun itu dalam kota. Ini luar kota, Bu. Masuk dulu terowongan bawah laut. Kita apa itu? Kita gantian nyebrangnya di itu. Itu Bunda Suryani itu tahun 94 sama Pak Isa Barudi. Cari ilmu aja niatnya. 2 kali ke sana, yang pertama nggak ke sana, yang keduanya ke Iskandaria. Karena saya bilang mau ke Mesir lagi ya, saya mau ikut. Tapi ibu ke Iskandaria nggak? Mau ngapain tuh? Bukan vaksinasi. Ya, kalau naikin aja udah harga itu. Mana bukan? Dia nggak sejarahnya. Dia ngajar kayak gini mana nggak tahu? Harus tahu. Alhamdulillah. Lihat laut merahnya yang tenggelam Fir'aun. Lihat itu kobakan yang Fajarot min husnata asyara aina. Oh kayak gini kekuasaan Allah. Nambah lagi ya keyakinan kepada Allah. Jadi kalau mau jalan-jalan, itu harus paham. Ke Solo, ke Kiai Mungi, gimana tuh? Sampai 4 kali. Sampai 4 kali, 5 kali ditanya, Kiai Mungi itu siapa? Panjalu itu apa? Itu Hindu untuk Panjalu. Beli bukunya, baca. Menyedemin kopi doang. Menyedemin kopi. Kalau muat katanya bagiannya, lah kagak nyetornya. Ikut Kodi Songo naik ke Sunan Demak. Berapa tangganya? Pelajari siapa tuh Sunan Demak, apa perjuangannya, kenapa dia masih dikenang namanya, biasain. Syukur sekali aja ikut, setiap tahun yang pergi. Parah banget ibu itu deh. Nah, pindah lagi kemana? Cari lagi, kalau belajar lagi, pindah aja, ikut aja apa ikut. Tapi jangan minta noise-nya. Ikutin ajaran yang benar. Jangan minta sama kuncen. Wah, biar laku dagang. Kita laris beli ritual batu. Sirik. Airnya suruh minum. Ya. Keseleo ibu-ibu akhirnya. Sebetulnya kita mau begitu pada hakikatnya ya sejarah. Ke Mesir ziarah juga ke Imam Syafi'i. Ke Irak saya ikut ziarah ke Syekh Junaid, ziarah ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Gue mintanya sama Allah. Ke Imam Hanafi, ke kuburan Ali, keliling-keliling. Bisa habis dulu pakai di bos pun tiap tahun jalan. Pak itu kan lapangan, jadi dia senang jalan. Jadi apa? Kamu kan dulu ngajar tafsir kan dia. Tafsir itu ceritanya di Solo mulu. Bawa pas gitu, mati dari bawah punya duit ya, mati dari bawah ya. Apa penting duit pakai, apa penting tuh? Banyak. Saya tahun 94 tuh jalan-jalan Eropa udah dikeliling sampai Belanda, Jerman, sampai Inggris, sampai Polandia, jalan-jalan. Cina sebelum musim jalan kita jalan. Bangkok kemana aja? Ke Turki orang-orang udah musim kita ke Solo. Udah duluan 4 kali saya ke Solo. Tasik nggak? Ke Panjalu saya tahu. Panjalu saya nggak lupa. Yang beli apa tuh? Yang jualan kali katanya jauh. Kalau jauh kan capek. Tapi lebaran kemarin saya ke Lombok, terus ke Palembang, udah mulai sekarang dalam negeri. Aku nggak pikir udah mau habis. Lebaran besok
kita mundur karena begini. Belajar jadi pulang dari mana-mana dapat ilmunya. Kemarin pakai ke Rusia, Irak, ke Iran. Kenapa saya ke Iran? Nyari kuburannya Imam Muslim di Naisabur. Nah, ketemu. Gue lo maklum. Tadi kenal. Dia bilang kamu ulama besar. Karena dia Syiah. Dia Syiah. Dia ngomong. Kalau Imam Bukhari di Uzbekistan ada. Besar. Itu juga yang bikin monumen Presiden Soekarno, Bu. Usul Presiden Soekarno. Ada kuburan besar kuburannya. Dan kalau kita mau ke kuburan Imam Bukhari, si Gaib ngomong, Imam Bukhari maunya kalau kita ziarah ke ibunya dulu. Ke ibunya dulu, baru ke kuburannya. Jaraknya jauh, itu kampungnya beda. Saking hormatnya ke ibu. Inilah imam-imam besar. Jadi Fir'aun ini bukan nama orang, tapi nama apa ya? Nama satu golongan, satu keturunan, satu rumpun. Orangnya beda-beda. Yang berkuasa di zaman Nabi Musa, yaitu Ramses II, yang menjadikan Nabi Musa sebagai anak angkat. Kemudian menjadi Rasulullah. Jadi azab yang diturunkan kepada umat Fir'aun yang tidak percaya, yaitu berupa kutuk, kodok, angin topan, terakhir darah. Itu merupakan kutukan atas penolakan mereka kepada mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihi yang pada akhirnya ditenggelamkan di Laut Merah. Sampai sekarang mayitnya masih di mumi. Kalau kita ke Mesir pasti diajak ke muminya Fir'aun. Habis dari piramid baru masuk gedung.